untuk membeli surga, masa kita dengan harga yang murah? Tidak mungkin. Pasti kita butuh uang yang banyak sehingga kita bisa beli surga. Maksudnya uang apa? Amal sholih, ibadah kepada Allah. Butuh yang banyak untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kita harus berusaha untuk mengalahkan kemauan nafsu, memiliki pemikiran-pemikiran yang benar agar kita itu melakukan perbuatan yang benar. Saya seringkali sampaikan, orang bisa melakukan sesuatu yang benar dimulai dengan cara berpikir yang benar. Kalau mikirnya mek dunia mawon, akhirnya yang dilakukan hanya seputar urusan dunia. Tapi kalau berpikir akhirat, sesibuk apapun urusan dunianya, dia tetap akan mencari waktu yang cukup untuk urusan akhirat. Artinya pasti akan meluangkan waktu untuk akhirat. Kalau tidak berpikir akhirat, jangankan tidak ada waktu, ada waktu saja belum tentu mau melakukan amal ibadah. Coba bayangkan, tidak usah orang lain, dengan kalau mungkin punya masa lalu yang cukup kelam, apa bahasanya, masa lalu yang kurang indah lah, masa lalu yang masih jahiliyah misalkan. Bayangkan, udah ada waktu sebenarnya, waktu siang Jumatan ada, diajak berangkat Jumatan ya tidak mau. Malam waktu sholat ya ada, namun tidak mau sholat. Di saat jahiliyah kan seperti itu, ya. Masih dalam kebodohan, maksud saya, masih dalam iman yang lemah. Jangankan tidak ada waktu, ya. Jangankan ada waktu, tidak ada waktu, tidak mau melakukannya. Tidak ada waktu, jangankan tidak ada waktu, ada waktu saja tidak mau melakukan, karena tidak ada pemikiran untuk masalah akhirat. Seolah-olah orang itu setelah mati ya sudah, kan? Setelah mati urusannya lebih mudah, seolah-olah tidak demikian. Al-Quran mengatakan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang terlupakan. Kalau kita melakukan kebaikan, tidak akan rugi. Kalau kita melakukan kemaksiatan, tidak akan untung, pasti akan rugi. Sebagai orang yang akalnya sehat, pasti memilih yang menguntungkan daripada yang merugikan. Inilah yang harus kita lakukan. Maka seringkali saya bilang, tidak usah orang itu macam-macam neko-neko, tidak usah, lakukan yang terbaik dalam hidup. Bayangkan kalau nanti kita mati, kira-kira kita masuk surga atau masuk neraka, itu saja sudah cukup. Dengan kita berpikir keras tentang akhirat, dunia akan diberikan Allah kepada kita, akan dimudahkan Allah. Tapi kalau kita berpikir soal dunia saja, belum tentu dunia kita dapatkan, akhirat jelas kehilangan. Dan lagi kalau kita berpikir urusan akhirat, dunia akan kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Tapi kalau kita berpikir urusan dunia, dunia saja belum tentu kita dapatkan, apalagi akhirat tidak akan kita dapatkan. Kita akan menjadi orang yang rugi, celaka. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan sampai menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Walaupun rugi akhirat jangan. Walaupun dunianya bahagia, akhiratnya jangan sampai tidak bahagia, harus bahagia. Maka harus terus kita semangati diri kita, mau nggak disemangati, tidak usah berpikir ke kanan ke kiri. Kita berpikir terhadap diri kita, andai kan kita mati sewaktu-waktu, cukupkah bekal yang sudah kita kumpulkan? Kalau belum, ayo kita tingkatkan lagi. Jangan malu untuk berhijrah, jangan malu untuk menjadi orang baik. Menjadi orang jelek saja tidak malu, ya. Masa menjadi orang baik malu? Kadang-kadang kan ngoten, loh saya itu biasanya tidak jamaah ke musola, masa saya jamaah? Inggih ngoten. Jangan seperti itu. Ini urusan kita dengan Allah, tidak ada urusan dengan orang. Tidak usah memikirkan orang. Orang itu tidak pernah berpikir tentang kita. Mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita anggap terus mengawasi kita, terus menilai kita. Tidak. Andai kan dia bicara hanya sekedar daripada tidak ngomong, ngoten. Cara yang disampaikan itu tidak pernah masuk ke hati lah, daripada menang lah terasan loh tunggaran ya kok dia ke musola, biasanya tidak pernah ke musola misalkan. Itu hanya sekedar ungkapan-ungkapan yang tidak pernah terpikirkan panjang lebar, ngebar daripada tidak omong ngomongan. Tapi anggapannya awake dhewe kan dilindulur wong, aku tidak tahu sholat toh, aku tidak tahu nang musola, kok wisin toh, kan ngoten. Jangan seperti itu. Mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita hilangkan, kita buang kesempatan ini, kita abaikan, harus kita manfaatkan. Yang berikutnya,
Wasamratu hadat tafakkur ya. Kita wahadat tafakkur samratuhu antastahya minallah ayaraka kaitu nahaka au yaqudaka kaitu amaraka. Buah dari berpikir ini, tadi kita diajak berpikir tentang Allah itu pengetahuannya itu menyeluruh. Artinya Allah selalu melihat apa yang kita tampilkan dan juga yang ada dalam hati kita. Allah juga melihat apa yang kita lakukan di hadapan orang dan apa yang kita lakukan di belakang orang. Ada dan tidak adanya orang Allah tahu. Beda dengan kita. Jangan bayangkan Allah seperti kita. Kalau kita melihat berarti kita tahu. Kalau orang sudah bersembunyi tidak tahu kan. Yang kita tahu hanya dohirnya orang, hatinya orang kita tidak tahu. Allah tidak sama dengan kita. Allah itu zat yang maha mengetahui segala-galanya, termasuk apa yang ada dalam hati kita. Makanya dalam beribadah itu tidak cukup dohir, ibadah batin itu harus kita lakukan. Jenengan misalkan mendapatkan musibah, saya ini bersabar, sabar, tapi hatinya ngersuloh. Apa yang kita katakan ke orang sabar ini oleh Allah tidak pernah dihiraukan. Saya tidak melihat ucapan kamu, tapi aku melihat kenyataan yang ada dalam hati kamu. Bagaimana? Hati kamu kan ngersuloh toh. Ngersuloh itu kan tidak terima ya. Tidak terima itu gerundel loh, bahasa Jermannya kan ngoten toh. Itu yang dilihat Allah. Karena kamu berundel, karena kamu ngersuloh, tidak terima dengan takdirku, ya sudah, kamu akan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Sudah jatuh tertimpa tangga, mendapatkan musibah bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Seharusnya dengan mendapatkan musibah hapus dosa kita, terhapus dosa kita. Seharusnya seperti itu, namun menambah dosa ya gara-gara niki pemikiran yang salah. Betul. Kita menganggap Allah hanya mengetahui yang diketahui orang, padahal Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita berpikir seperti itu, Allah selalu mengawasi apa yang ada dalam hati kita, membuat kita antastahya minallah, malu kepada Allah apabila kita melakukan maksiat, di mana maksiat itu dilarang oleh Allah. Ayyaraka kaitunahaka, Allah melihatmu di saat Allah melarang kamu untuk berbuat itu. Kamu jangan berzina, kemudian kita berzina, berarti kan Allah melihat kita melakukan apa yang dilarang. Kita malu, Allah tahu, padahal kita sudah di tempat yang jauh ya. Dari tempat di mana ya, di Nusa Dua atau di mana, sudah ada tonggo, ada opo, orang yang sengeruh naik gojek misalkan, sudah bawa motor, udah apa, takut dari mana, dari kerja misalkan, padahal tas gendaan ya. Misalkan seperti itu, orang tidak tahu, istri tidak tahu, tetangga tidak tahu, semuanya tidak tahu. Setelah itu biasa saja misalkan, kamu tidak ada yang tahu. Tapi kita jangan lupa, Allah tahu, Allah tahu. Allah akan memberikan balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita yakin Allah tahu, tidak jadi melakukan itu, karena kita takut nanti Allah akan menyiksa kita. Nanti akan menjadikan kita malu untuk berbuat kebaikan, malu untuk berbuat kemaksiatan, di mana Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain akan membuat kita ayafkudaka kaitu amaraka. Kita malu andaikan Allah itu melihat kita tidak ada di saat ada perintah yang harus kita jalankan. Perintahnya sholat misalnya, kemudian kita tidak mengerjakannya. Allah tengok melihat, wah kok tidak ada ya orang ini, kok tidak sholat ya orang ini, kan akhirnya kita malu. Seharusnya kita hadir, seharusnya kita itu mengerjakan itu, namun tidak kita kerjakan. Orang mungkin tidak tahu, karena kita misalkan puasa gitu, orang tidak tahu kita puasa atau tidak tahu. Andaikan kita dari rumah sudah makan, kemudian kumpul-kumpul ke orang, kita tidak makan di situ, kamu tidak makan, puasa. Setelah itu kembali lagi ke warung, apalagi kita di kota seperti ini sangat mudah untuk menipu orang tua, menipu istri, menipu anak misalkan, menipu keluarga. Sebenarnya tidak puasa, namun dikatakan puasa. Tahu-tahu maghrib datang, ayo buka bersama, padahal sudah makan tadi. Misalkan seperti itu, karena yang dilihat orang, yang penting orang tidak tahu ya sudah kan, kenapa saya malu. Tapi kalau yang dilihat itu
yang diyakini Allah yang melihat, tidak akan dia berani berbuat semacam itu. Malu sama Allah kalau ada perintah Allah yang tidak dikerjakan. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا